Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya memakai asuransi Sequis ketika bisa mengcover semua biaya isolasi mandiri saya di hotel. Nah, mungkin teman-teman bisa menonton video ini sampai habis supaya menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih asuransi yang tepat. Beberapa hal yang perlu kita pikirkan sama-sama ketika kita memutuskan untuk karantina mandiri adalah karena mungkin gejala kita cukup ringan dan dokter tidak menyarankan untuk karantina atau dirawat di rumah sakit, kita di-refer untuk bisa dirawat di rumah sendiri atau karantina mandiri di hotel gitu. Nah, banyak hal yang saya temuin ketika kita bisa karantina mandiri di hotel. Yang pertama adalah suasana bisa lebih tenang dan bisa lebih aman teman-teman buat kita dan buat orang lain. Kalau kita karantina mandiri di rumah, kalau kita ada orang tua, ada pasangan yang tadinya mereka sehat karena mungkin intens ada kita di rumah itu, nah makanya hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan baik-baik. Ketika kita terindikasi positif COVID, ada baiknya kita menyendiri teman-teman, kita menjauhi orang-orang sehat supaya orang-orang sehat itu tidak terkontaminasi oleh kita. Nah makanya penting buat kita ketika kamu punya asuransi, coba cek apakah asuransi kamu bisa cover untuk karantina mandiri. Makanya kalau teman-teman mungkin punya rumah yang lebih baik, yang ada bisa lantai 1, lantai 2, itu mungkin oke buat karantina di rumah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin rumahnya misalnya cuma 1 lantai, sekatnya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, nah itu bisa menyebabkan resiko yang lebih tinggi gitu, walaupun mungkin ada kecil kemungkinan mereka tidak terkena juga. Nah untuk itu makanya karantina mandiri ini di hotel penting buat kita sebagai pasien COVID untuk menjaga keamanan kita dan kenyamanan kita di dalam proses penyembuhan. Lalu teman-teman, ketika kita punya asuransi, kita juga bisa pakai asuransi kita, terutama saya pakai asuransi Sequis, saya bisa pakai manfaat rumah sakit saya untuk saya bisa cek toraks saya bisa cek darah saya, supaya kita bisa tahu seberapa jauh penyebaran COVID di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman ketika kena COVID, bukan cuma sekedar kita minum multivitamin aja, tapi kita mesti cek apakah paru-paru kita sudah cukup kotor atau masih bersih gitu. Nah disitulah kita bisa menentukan apa yang dokter akan lakukan kepada diri kita. Apakah kita bisa dikasih antivirus yang lebih tinggi atau enggak. Contoh seperti saya di awal cuma dikasih multivitamin yang banyak dan saya tidak dikasih obat antivirus. Kenapa teman-teman? Karena mungkin CT toraks saya waktu dicek masih sangat bersih dan nggak ada penyebaran di dalam paru-paru saya gitu. Makanya saya pun nggak kena tuh yang namanya gejala batuk, sesek. Itu cuma di awal doang, tapi itu cuma sehari, hari kedua dan selanjutnya sampai hari ini pun saya nggak ngalamin yang namanya gejala paru-paru seperti itu. Nah makanya ketika kita punya asuransi, kita pun bisa ditangani oleh dokter spesialis dengan memberikan obat dan multivitamin yang tepat teman-teman. Jadi kita nggak menerka-nerka, oh kata orang pakai obat ini, oh kata orang pakai vitamin ini gitu. Ada yang sembuh teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa ditangani oleh orang yang lebih spesialis di dalam hal ini teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman mungkin belum punya asuransi dan teman-teman puji Tuhan masih sehat, belum pernah kena COVID, ini waktunya yang terbaik untuk teman-teman mengambil asuransi. Kenapa? Supaya ketika terjadi resiko teman-teman nggak kelabakan, nggak bingung dengan soal biaya pengobatannya segala macam. Saya punya pengalaman nasabah-nasabah saya yang dia klaim COVID, after COVID pun kita harus tetap cek toraksnya kita, apakah masih ada bekas bangkai virusnya atau enggak gitu, supaya benar-benar tubuh kita lebih bersih dan nggak ada sisa sama sekali. Lalu teman-teman, apa keuntungannya ketika kita punya asuransi teman-teman? Saya temukan cek PCR ini ternyata memang cukup mahal, harganya sekitar 1 juta sampai 1,8, tergantung hasilnya lebih cepat makin mahal teman-teman. Kenapa kita mesti cek PCR? Supaya kita bisa tahu berapa CT value kita dan kita bisa tahu apakah kita sudah negatif atau masih positif. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita cek PCR biayanya itu cukup mahal, dan kalau kita nggak punya asuransi pasti kita cuma cek biasanya sekali pertama dan sekali di akhir gitu. Kita nggak tahu perkembangannya. Kadang-kadang waktu kita cek
yang kedua ternyata kita masih positif gitu waktu kita cek yang kedua. Nah, makanya saya kemarin di info oleh dokter saya diminta Sabtu ini untuk cek PCR supaya saya bisa tahu hal-hal yang sudah saya kerjakan dari kemarin, naikin imun, naikin metabolisme, apakah itu sudah cukup menaikkan city value saya atau belum gitu. Nah, disinilah pentingnya asuransi. Ketika teman-teman cek PCR, maka semua biaya PCR itu pun akan di cover oleh asuransi. Nah, saya bersyukur banget ketika saya punya Sequis, teman-teman. Di saat itulah saya nggak perlu khawatir untuk biaya PCR mahal atau murah karena semuanya sudah di cover oleh asuransi. Nah, saya juga encourage teman-teman mungkin yang masih minim budget, alangkah baiknya teman-teman juga bisa pakai fasilitas BPJS ketika teman-teman terindikasi COVID-19. Kenapa teman-teman? Karena pemerintah pun juga menyediakan fasilitas untuk kita PCR, obat-obatannya pun disediakan dan itu kita mesti minta teman-teman. Tapi saya juga baru tahu kalau kita di puskesmas, kita PCR pun itu nggak ada nilai CT-nya. Jadi cuma ditulis negatif atau positif aja. Nah, karena mungkin pemerintah dengan meminimalisasi budget, makanya dia nggak munculin CT-nya. Itu opini saya juga nggak tahu. Makanya salah satu enaknya kita punya asuransi adalah kita nggak perlu pakai PCR puskesmas, kita tinggal pakai manfaat asuransi kita untuk kita PCR di lab atau di rumah sakit tertentu teman-teman. So teman-teman, saya hari ini mau share tentang manfaat asuransi yang saya pakai hari ini adalah IMR X Booster. Jadi manfaat rumah sakit ini bisa membantu kita untuk lebih meringankan biaya kita di dalam penyembuhan COVID-19. Bahkan mungkin saya bisa bilang saya hampir tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk penyembuhan saya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin belum punya asuransi Sequis atau mungkin teman-teman punya asuransi yang tidak cover COVID atau mungkin asuransi teman-teman tidak cover karantina mandiri, teman-teman boleh hubungi kami supaya teman-teman bisa memiliki asuransi yang tepat di dalam masa pandemi ini. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa video ini cukup mengedukasi setiap teman-teman, silakan share ke orang-orang yang membutuhkan.